Ngodek, ngobrolin desain dan dunia kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngodek, ngobrolin desain dan dunia kreatif. Bareng gua Imam. Untuk kesempatan kali ini gua bakal bahas dan gua bakal sharing tentang pengalaman gua di dunia freelance. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, di dunia freelance kita itu bisa kerja freelance dari rumah tanpa harus berangkat ke kantor. Dan kita juga bisa kerja dengan orang di luar negeri ya teman-teman. Banyak situs-situs freelance seperti freelancer.com, Fiverr, Upwork, dan di Indonesia setahu gue juga ada kayak project.co.id, terus ada 1000 Lancer. Jadi kita nggak perlu berangkat ke kantor ya teman-teman, kita hanya kerja dari rumah. Pada kesempatan video kali ini gue bakal bahas tentang pengalaman gue di Upwork ya teman-teman. Jadi di sini bukan niat gue untuk pamer sekali lagi ya teman-teman, tapi ini buat pembelajaran aja bagi teman-teman yang pengen terjun di dunia freelance. Ya teman-teman, kita masuk dulu ke situsnya. Di sini gue masuk dulu ke Upwork. Malam udah lama banget gue nggak login. Gua vakum di Upwork itu mulai 2020 teman-teman. Jadi gue udah nggak aktif lagi ya. Kita login dulu. Wah, ternyata langsung login teman-teman. Masih ke save password sama username gue. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih teman-teman, ini ada profil gue. Di sini juga ada kelengkapan profil gue 100% ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih kerjaan-kerjaan yang diposting sama klien ya. Dan di Upwork ini bukan hanya graphic design ya teman-teman. Jadi banyak kerjaan lain juga seperti programmer. Di sini juga ada analis data, akuntan, konsultan. Banyak pokoknya teman-teman. Kalau emang teman-teman tertarik pengen terjun di dunia freelance, bisa cari referensi ya teman-teman. Bisa daftar di Upwork. Untuk tutorial daftarnya mungkin banyak situs yang nyediain ya teman-teman. Mungkin bisa searching di YouTube, ada tutorial cara daftar Upwork. Karena jujur teman-teman, gue terjun di Upwork itu 2018an nih teman-teman. Udah lama sekali, udah 5 tahunan mungkin ya teman-teman. Jadi gue agak lupa karena dulu gue daftar di Upwork itu lumayan susah teman-teman. Jadi kalau kita daftar di Upwork ini, kita nggak ditanyain kita lulusan apa ya teman. Kita bakal ditanyain skill kita apa. Dan pengalaman gue dulu pertama daftar itu, gue ada tes skill juga, dan gue juga di interview teman-teman, langsung dari pihak Upworknya ya teman-teman, dengan video call. Nah untuk pendaftaran sekarang 2023 gue kurang tahu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cari referensi, searching di YouTube. Mungkin banyak channel yang ngasih tutorialnya. Yang penting apapun, kalau teman-teman serius niat, pasti ada jalannya ya teman-teman. Nah di sini untuk misalkan nih kita lihat nih ada klien posting pekerjaan. Di sini kita bisa lihat berapa rate bayarannya, kita bisa lihat deskripsi dari pekerjaannya. Nah, di sini misalkan di UI UX design ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa bikin lamarannya dulu,
isi profil dengan lengkap, bikin portofolionya teman-teman semenarik mungkin karena itu bakal nanti sama calon klien kita itu dilihat teman-teman. Nah di sini kita itu akan biasanya dapat gratis ya teman, gratis connect itu kayak tiket buat kita ngelamar kerjaan nanti. Tapi kemarin gue dengar kabar katanya sekarang udah beli. Dulu waktu gue pertama daftar kita dapat gratis, setelah itu tiap bulan kita dapat gratis connect untuk kita ngelamar kerjaan teman-teman. Nah setelah nggak aktif selama 3 tahun ini, gue sering dapat email bahwa connect gue, tiket gue itu kadaluarsa. Karena di sini tiket gue udah lumayan banyak teman-teman, gak pernah dipakai, ada 120-an. Dan kalau nggak salah sekarang itu harga per satu tiketnya itu $1 ya teman-teman. Dan untuk pekerjaan yang kita lamar itu variatif ya. Misalkan satu job yang mau kita lamar itu ada yang butuh 6 tiket, ada yang 12 tiket. Dan kalau misalkan kita nggak diterima itu bakalan hangus teman-teman. Gue juga kurang paham ya untuk peraturan yang sekarang. Kalau menurut gue ini sangat memberatkan bagi kita untuk para pencari kerja yang masih pemula ya teman-teman, yang awal, karena kita butuh modal gede. Jujur waktu gue dulu pertama lamar di Upwork itu connect kita itu masih dapat gratis ya teman-teman. Kita masih dapat gratis walaupun nggak banyak, waktu itu cuma dapat 10 kayaknya. Tapi gue termasuk beruntung ya teman-teman, dari 10 itu gue bisa dapat pekerjaan gitu. Nah di sini profil gue udah centang biru ya teman. Kalau centang biru itu berarti terverifikasi semuanya teman-teman. Jadi nanti klien udah ngelihat gue terpercaya. Nah di sini teman-teman gue di profil gue ini bisa lihat jumlah pekerjaannya berapa jam. Di sini gue udah 600 jaman apa 500 jam ya teman-teman. Dan penghasilan gue juga di sini juga ada review dari klien-klien yang pernah pakai jasa gue. Nah ini biasanya nanti kalau misalkan kita ngelamar kerja lagi, calon klien kita itu bakal ngeliat ini teman-teman, dan kemungkinan untuk kita direkrut itu lebih besar ya teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman dapat pekerjaan, kerjakan seprofesional mungkin biar klien kita itu seneng. Dan akun gue yang selama hampir 3 tahun ini nggak aktif, ternyata setelah gue buka ini nggak ada perubahan apa-apa, cuman tampilan. Dan di sini juga masih sama ya teman-teman. Untuk rate per jam gue itu $19 per jam ya teman. Itu juga tergantung teman-teman mau pasang harga berapa. Kalau waktu itu gue pasang $19 per jam ya teman-teman. Di sini juga ada portofolio gue yang udah bener-bener ketinggalan zaman karena itu udah 5 tahun yang lalu, belum pernah gue update lagi karena gue lakuin belum sempet ya teman-teman. Nah di sini ada penghasilan gue selama di Upwork udah 3.000 lebih ya teman-teman. Sebenarnya apapun yang mau kita lakuin, apalagi untuk para calon-calon graphic designer, teman-teman yang masih pemula, banyak membaca, banyak belajar, banyak mencari tahu ya teman-teman, banyak nanya ke para senior. Karena jujur aja gue itu tahu Upwork aja karena gue tahu sendiri, maksudnya tahu sendiri, gue searching di internet, gue belajar dari YouTube, ya otodidak itulah teman-teman. Nah sampai gue kerja di Upwork, sampai gue tinggalin juga di Upwork. Ya untuk sekarang karena belum kepegang ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bener-bener terjun di Upwork harus bisa berjuang teman-teman, harus bisa fight di situ.
Kalau misalkan mentalnya baru daftar atau ngajuin lamaran sekali dua kali belum dapat terus nyerah, ya lemah teman-teman, mendingan nggak usah sama sekali. Karena di Upwork ini kita bener-bener dituntut untuk kreatif teman-teman. Dibanding ya gua nggak bandingin ya, gua bandingin dengan situs freelance lainnya. Tapi yang lainnya gue juga pernah masuk di si Fiverr, freelance.com. Tapi menurut gue yang bikin hati nyaman ya teman-teman dari segi keamanan untuk pembayarannya, dari segi user interface-nya, terus kita berhubungan dengan kliennya, kita itu ngerasa bener-bener kita dilindungi, kerjaan kita pasti dibayar. Itu ya di Upwork teman-teman. Ya kalau gue sih, gue dulu jatuh hati banget ya di Upwork ini. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang udah di Upwork ini belum dapat pekerjaan pertama, karena biasanya pekerjaan awal itu menentukan. Jadi kan ada bahasa kesan pertama harus menggoda ya teman-teman. Jadi kerjaan awalnya itu, kita dapat kerjaan jobs awal ini adalah tolak ukur kita untuk kedepannya. Nah ya di sini teman-teman ada track record kontrak gua ya teman-teman ya, kontrak kerja gua berapa tahun yang lalu. Ini udah teman-teman bisa lihat sendiri, ada reviewnya juga. Karena jujur waktu itu tahun 2020 itu kan awal covid itu bener-bener banyak sektor-sektor di dunia freelance itu yang bener-bener lumpuh teman-teman. Nah disitulah gue mutusin buat rehat sejenak dari Upwork ya teman-teman, karena waktu itu juga ada 1-2 hal yang ibaratnya nggak bisa gue tinggalin. Jadi gue vakum dulu di Upwork selama sampai sekarang, mungkin hampir 3 tahun. Tapi lucunya ya teman-teman, gue kemarin belum lama gue dapet pekerjaan juga dari Upwork. Padahal gue nggak pernah aktif di Upwork, gue nggak pernah buka Upwork, tapi gue dapat pekerjaan di Upwork. Kerjaan itu gue dapat pesan dari Upwork message. Jadi gue dapat pesan tawaran kerjaan dari orang Inggris, dia berdomisili di Kenya. Nah akhirnya setelah deal, gue kerja sama dia buat desain t-shirt ya, kaos untuk safari gitu. Ya akhirnya kita kerja di luar Upwork, padahal gue nggak aktif lagi di Upwork. Nah itulah makanya perlunya track record kita, portofolio kita. Orang kalau lihat portofolio kita sudah terverifikasi terus 100%, terus bintang kita juga tinggi, pasti dia bakal percaya. Bahkan gue yang udah nggak aktif aja masih dihubungin teman-teman. Nah bagi teman-teman yang ingin benar-benar terjun di sini, semoga beruntung ya, semoga nggak pantang menyerah. Tips dari gue kalau misalkan baru awal terjun, carilah kerjaan pertama yang sederhana teman-teman. Karena itu bakal jadi tolak ukur pertama ya teman. Kalau misalkan kita udah dapat kerjaan awal dan kerjaan kita reviewnya bagus dari klien dan sempurna, itu untuk pekerjaan yang berikutnya kita cari itu gampang ya teman-teman. Jadi kita udah punya senjata lah, portofolio, karena profil kita udah terpercaya gitu teman-teman. Jadi saran gua itu carilah pekerjaan yang sederhana, misalkan untuk kayak graphic design. Untuk awal-awal kita boleh cari kayak buat logo. Jadi logo itu menurut gue itu simple ya teman-teman, karena biasanya si klien ini udah punya sketsanya. Kita
hanya bikin vektornya atau gambar ulang ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa bikin vektor atau edit foto, hilangin background, ya yang gampang-gampang aja teman-teman, yang mudah buat portofolio kita atau profil kita itu naik ya teman-teman. Karena nanti bintang itu menentukan teman-teman untuk kita dapat job selanjutnya. Kalau kita udah dapat bintang 5, nanti di situ bakal ada rate-nya ya teman-teman. Jadi ada grade-grade-nya. Jadi kalau kita udah dapat bintang, berapa pekerjaan yang udah selesai, itu nanti kita juga dapat kayak nilai lebih gitu teman-teman, buat kita daftar di job selanjutnya. Ya teman-teman, kalau misalkan yang ada pertanyaan pengen ditanyakan, tinggal tanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman, seputar Upwork. Jadi gue bakal jawab sesuai dengan pengalaman gue teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman minta lagi untuk tutorial tentang sharing di freelance di Upwork ini, nanti gue bakal bikinin video selanjutnya. Alasan kenapa gue berhenti, bukan berhenti ya teman, vakum untuk sementara, triks dan tipsnya kita dapat pekerjaan, dan kiat-kiatnya gimana sih dengan bahasa Inggris yang sederhana kita bisa dapat pekerjaan di Upwork gitu. Nanti gue bakal sharing triks dan tipsnya. Ya sesuai dengan pengalaman gue teman-teman. Nanti kalau misalkan gue nggak bisa jawab, kita diskusi bareng. Mungkin teman-teman banyak yang lebih expert dari saya, udah biasa atau bahkan udah suhu ya teman-teman ya. Ya inilah sekilas pengalaman gue di Upwork ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan masih pengen tahu lagi tentang pengalaman gue yang lain di Upwork, tinggal komen aja teman-teman, nanti gue bakal bikin video yang lain juga di Upwork. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan terus dukung channel gue biar gue tambah semangat ya teman-teman ya, buat bikin videonya untuk video berikutnya. Ya sekian dulu dari gue, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.